Halo, apa kabar? Apakah di sini ada ibu bapak yang berminat untuk beralih ke dalam jabatan fungsional Widya Iswara? Kalau iya, simak video ini sampai habis. Kita akan bahas bersama-sama seperti apa sih persyaratan, seperti apa pelaksanaan uji kompetensi, dan di mana bisa mendaftar yang namanya uji kompetensi pengangkatan ke dalam jabatan Widya Iswara. Selain itu, kita juga akan membahas terkait dengan jadwal dari pelaksanaan kenaikan jenjang jabatan fungsional Widya Iswara itu sendiri. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seperti apa sih jadwal untuk pelaksanaan uji kompetensi pengangkatan maupun kenaikan jenjang jabatan fungsional Widya Iswara, di mana pada kesempatan kali ini saya menggunakan surat edaran dari Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN yang bertanggal pada 8 Januari 2024. Jadi saat LAN akan menyelenggarakan pelaksanaan uji kompetensi baik pengangkatan ataupun kenaikan jenjang jabatan, mereka akan mengeluarkan surat edaran setiap tahunnya untuk memberitahu kapan pelaksanaan uji kompetensi pada setiap bulan pelaksanaannya. Nah, mungkin surat edaran ini tanggal pelaksanaan uji kompetensinya sudah lewat, namun masih bisa kita gunakan patokan karena menurut informasi dari LAN, pelaksanaan itu hampir sama setiap tahunnya. Misalnya pada pelaksanaan uji kompetensi tahun 2024, pada surat edaran tersebut dicantumkan bahwa di sana ada uji kompetensi untuk perpindahan dari jabatan lain dan ada namanya uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan, di mana untuk uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain itu dibagi menjadi dua angkatan pada tahun 2024 ini sendiri, yaitu yang pertama, angkatan pertama itu di mana pembekalan itu dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2024 secara daring. Yang kedua, pelaksanaan uji kompetensi yaitu pada tanggal 5 sampai dengan 6 Maret 2024 dilakukan secara luring dan itu harus dilaksanakan atau para peserta harus datang ke LAN untuk melaksanakan uji kompetensi tersebut, di mana untuk pelaksanaan uji kompetensi tersebut dikenakan biaya PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Kalau di tahun 2024 sendiri, di surat edaran ini kita bisa melihat bahwa biayanya itu sebesar Rp1.300.000. Perlu diingat sendiri bahwa pelaksanaan uji kompetensi tersebut sebelum yang namanya pelaksanaan tesnya, sebelumnya pasti diberikan yang namanya pembekalan. Nah, jadi untuk uji kompetensi angkatan kedua pada tahun 2024 sendiri itu dilaksanakan yaitu pada bulan Mei, yaitu tepatnya pembekalan 16 Mei 2024, dan pelaksanaan uji kompetensinya sendiri itu dilaksanakan pada tanggal 28 sampai dengan 29 Mei 2024. Apabila kita melihat di surat edaran ini, di mana di sana ada target peserta sebanyak 20 orang, namun informasi yang kami peroleh, jumlah peserta tersebut bisa saja menyesuaikan. Misalnya ternyata pelamar atau pendaftarnya banyak, pihak LAN bisa saja membuka lowongan untuk lebih dari target yang mereka buat, seperti itu. Nah, selanjutnya itu pelaksanaan jadwal uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan, di mana pada tahun 2024 sendiri itu hanya dilakukan satu angkatan saja, yaitu pada bulan Mei, itu pembekalan 2 Mei 2024 yaitu secara daring, dan pelaksanaan uji kompetensi sendiri itu secara luring pada tanggal 14 Mei 2024. Nah, untuk pelaksanaan uji kompetensi kenaikan jenjang ini dibebankan pada Dipalan, jadi tidak dikenakan biaya pada masing-masing peserta, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui jadwal pelaksanaan, lalu apa saja sih persyaratan untuk mengusulkan para calon peserta Widya Iswara untuk pengangkatan melalui perpindahan? Jadi kita akan bahas yang pertama, yaitu apa saja persyaratan untuk dapat pindah ke dalam jabatan Widya Iswara. Yang pertama yaitu tentunya berstatus pegawai negeri sipil. Yang kedua, memiliki integritas dan moralitas yang baik. 3, sehat jasmani dan rohani. 4, diusulkan secara tertulis oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang 5, melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu surat pengantar atau usul calon Widya Iswara. Yang kedua, surat persetujuan formasi dari Menteri PAN dan RB. Nah, perlu diperhatikan, jadi formasi dari
masing-masing instansi pengusul ini harus sudah ditetapkan oleh Menpan RB. Jadi apabila ibu bapak dari instansi pengusul belum ditetapkan formasinya dari Menpan, jadi pengusulan ini bisa saja tidak lulus administrasi. Jadi harus dipastikan bahwa formasi jabatan sudah ditetapkan oleh Menpan seperti itu. Lanjut yang selanjutnya itu pendidikan minimal Magister S2 dengan melampirkan ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir, yaitu dan telah dilegalisir oleh kepegawaian. Selanjutnya surat keterangan lulus penilaian kelayakan di instansi pengguna yang ditandatangani oleh PPK atau PYB. Contoh format dapat diunduh melalui halaman yang telah tersedia ya. Selanjutnya surat pernyataan telah melaksanakan kegiatan di bidang JF Widya Suara minimal 2 tahun. Contoh surat juga dapat diunduh pada halaman yang telah disediakan. Selanjutnya itu peraturan terkait SO3 lembaga pelatihan instansi pengguna, SK jabatan terakhir yaitu jabatan saat ini, SK kenaikan pangkat terakhir, kartu pegawai atau karpeg. Selanjutnya itu SKP dan pilihan prestasi kerja 2 tahun terakhir. Mengunggah surat usul dan seluruh dokumen persyaratan melalui PIC di unit kerja pengelolaan kepegawaian di instansi ke sistem informasi Widya Suara Indonesia. Nah, jadi di masing-masing instansi pengguna itu ada namanya PIC, biasanya di instansi kepegawaian. Di sana ada admin yang akan membantu ibu bapak dalam menginput segala berkas yang dibutuhkan pada sistem yang telah disediakan oleh LAN seperti itu. Untuk batas usia yaitu maksimal 52 tahun, 3 bulan dengan jabatan pelaksana atau JF ahli pertama untuk jenjang ahli pertama. Yang kedua yaitu maksimal berusia 52 tahun 3 bulan dengan jabatan pengawas atau JF ahli muda untuk jenjang ahli muda. Dan yang selanjutnya itu maksimal berusia 54 tahun 3 bulan dengan jenjang jabatan administrator atau JF ahli madya untuk jenjang ahli madya. Jadi apabila ibu bapak telah melewati batas usia dengan persyaratan yang telah ditetapkan, jadi ibu bapak sudah dipastikan tidak dapat mendaftar untuk mengikuti uji kompetensi tersebut. Nah, apabila masih dalam batas usia yang telah ditentukan, ibu bapak bisa tentunya untuk mendaftar uji kompetensi. Setelah kita membahas persyaratan untuk proses dari pengangkatan melalui perpindahan, selanjutnya kita akan membahas yang namanya persyaratan untuk dapat melakukan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan. Yang pertama yaitu menduduki jabatan fungsional WI. Yang kedua, melengkapi dokumen yang ditetapkan oleh LAN sebagai berikut. Yang pertama, surat pengantar atau usulan. Yang kedua, surat persetujuan formasi dari Menpan RB. Yang ketiga yaitu SK jabatan terakhir. Yang keempat, SK kenaikan pangkat terakhir. Yang kelima, penetapan angka kredit pada jenjang jabatan fungsional yang sedang diduduki. Yang keenam, sertifikat uji kompetensi kenaikan jenjang terakhir kecuali untuk kenaikan jenjang ke ahli muda melampirkan SK pengangkatan PNS, atau bagi yang belum mengalami kenaikan jenjang sebelumnya melampirkan SK pengangkatan sebagai JFWI. Yang selanjutnya itu fotokopi kartu tanda anggota atau KTA APWI yang berlaku tahun 2024. Itu merupakan persyaratan untuk kenaikan jenjang jabatan, dan perlu diingat sekali lagi bahwa semuanya administrasi untuk proses kenaikan jenjang jabatan itu dibiayai oleh Dipa LAN. Nah, pada surat edaran yang diterbitkan LAN juga di belakangnya itu ada format-format surat pengantar, surat keterangan yang harus ibu bapak lengkapi. Jadi bagi ibu bapak yang berminat untuk mendaftar pelaksanaan uji kompetensi ini harus segera atau mencari tahu nanti di akhir tahun atau di awal tahun 2025 surat edaran dari LAN itu sendiri. Karena tentunya untuk pelaksanaan uji kompetensi tahun 2025 itu biasa dikeluarkan di akhir tahun atau di awal tahun 2025. Jadi mungkin itu saja hal singkat yang bisa kami bahas pada kesempatan kali ini terkait dengan bagaimana persyaratan dan jadwal pelaksanaan uji kompetensi pengangkatan melalui perpindahan ke dalam jabatan WI atau kenaikan jenjang jabatan WI. Semoga bermanfaat. Terima kasih.